Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah syukurlah di hari Jumat yang agak minggu ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, selamat, panjang umur panjang, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anak istri salehah, rezeki yang berlimpah ruah, halalan berlimpah berkah min Allah ya rabbal alamin. Pada khutbah Jumat kali ini, khotib mencoba untuk membahas terkait dengan isu-isu yang hangat sebagaimana yang kita baca di berbagai media, terutama media sosial. Isu yang hangat yang saat ini masih menjadi headline di berbagai macam media, terutama media sosial, adalah isu tentang politik pertahanan dan keamanan negara-negara di dunia saat ini, di mana saat ini dunia masih dikuasai oleh kekuatan negara adidaya yaitu Amerika Serikat, disusul oleh negara-negara di Eropa seperti Inggris, Prancis, Italia, Kanada yang tergabung di dalam negara-negara G7 atau G7
dan Rusia serta China. Negara-negara tersebutlah yang saat ini menjadi negara memegang kendali kekuatan politik, militer, ekonomi dunia saat ini. Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan berita yang khotib baca di media sosial pada hari Selasa kemarin, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Kerajaan Saudi Arabia, bertemu dengan putra mahkota Muhammad bin Salman di Istana As-Salam, Jeddah. Kedua pemimpin negara tersebut melakukan perjanjian kerjasama dalam berbagai macam bidang. Di antaranya adalah dalam bidang kesehatan, dalam bidang pertanian, dalam bidang pertambangan, dalam bidang transportasi udara, dalam bidang pertahanan keamanan terkait dengan isu-isu terorisme. Di samping mereka berdua juga membahas isu Palestina, di mana keduanya mendukung solusi dua negara untuk meredakan ketegangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan hal ini, maka izinkan khotib untuk menyampaikan ayat suci Al-Quran surat Al-Anfal ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akhirina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Artinya, dan bersabdalah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka yang kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menghadapi musuh-musuh Allah, musuh-musuh kita dengan berbagai macam kekuatan yang kita miliki, pasukan berkuda yang dapat menggentarkan mereka, yaitu musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kaum muslimin semua. Terkait dengan hal ini, ayat ini sangat relevan sekali untuk kita ambil sebagai sebuah momentum yang tepat terkait dengan kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Kerajaan Saudi Arabia. Di hari yang sama, itu pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2025, di saat Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Kerajaan Saudi Arabia, di hari itu, di saat yang sama, Direktur Rumah Sakit Indonesia Dr. As-Sultan Syahid dibom
di rumahnya bersama istri dan anaknya. Tentu ini ada sebuah penghinaan besar. Bagaimana tidak, di saat Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Kerajaan Saudi Arabia, di saat itu pula Israel mengebom kediaman Direktur Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza, yang membuat meninggalnya Direktur Rumah Sakit tersebut, itu Dr. Al-Sultan beserta istri dan anaknya. Seandainya Presiden Prabowo Subianto dan Muhammad bin Salman sebagai dua orang pemimpin negara muslim terbesar di dunia, mereka mempunyai kesadaran yang islami, tentu pertemuan ini menjadi momentum bagi mereka untuk menggalang kekuatan negeri-negeri muslim di seluruh dunia. Mengingat tempat dilangsungkannya pertemuan tersebut, yaitu di Jeddah, Kerajaan Saudi Arabia, adalah markas organisasi Islam, sebuah organisasi yang menghimpun negeri-negeri muslim di seluruh dunia yang berjumlah kurang lebih 57 negara. Seandainya Presiden Prabowo Subianto dan Pangeran Muhammad bin Salman mereka menyadari akan hal ini, tentu mereka tidak akan menyanyiakan kesempatan pertemuan ini untuk menggalang persatuan di antara negeri-negeri muslim lainnya. Jemaah Jumat yang insya Allah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, negeri-negeri muslim yang tergabung dalam organisasi konferensi Islam adalah negeri-negeri muslim yang mempunyai berbagai macam potensi kekuatan yang besar, terutama dalam bidang militer, dalam bidang pertahanan dan keamanan. Ada dua negara muslim yang mereka mempunyai kekuatan instalasi reaktor senjata nuklir. Yang pertama adalah Pakistan, yang kedua adalah Iran. Apabila Presiden Prabowo Subianto dan Pangeran Muhammad bin Salman mereka mengajak pemimpin Pakistan dan pemimpin Iran untuk bersatu padu menggalang sebuah kekuatan besar bersama negara-negara oki lainnya untuk menghadapi musuh bersama, yaitu penjajah Israel beserta negara-negara yang menjadi pendukungnya, yaitu Amerika Serikat, termasuk negara-negara G7 yang terdiri dari Inggris, Prancis, Italia, Kanada, Jepang, yang Uni Eropa. Insya Allah, maka kekuatan negeri-negeri muslim bisa mengimbangi kekuatan negeri-negeri penjajah. Jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sayang seribu kali sayang, para pemimpin kaum muslimin, terutama pemimpin yang saat ini sedang melakukan pertemuan di Jeddah tanggal 2 Juli kemarin, mereka tidak memaafkan pertemuan ini dengan baik. Sayang sekali. Tentunya ini menjadi PR besar bagi umat Islam seluruh dunia untuk senantiasa memberikan peringatan-peringatan, untuk memberikan nasihat-nasihat terus-menerus, terutama ya kepada para pemimpin dunia, karena di tangan mereka lah nasib umat Islam berada. Jemaah Jumat yang insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khotib berharap dalam khutbah Jumat yang singkat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera memberikan kita pertolongannya dengan membukakan hati pemimpin-pemimpin muslim di seluruh dunia, supaya mereka meninggalkan egoisme,
meninggalkan ego, kepentingan pribadi mereka demi menyelamatkan kaum muslimin saat ini dalam keadaan terjajah, menghilangkan berbagai macam sentimen-sentimen yang bertentangan dengan akidah Islam, menghilangkan ikatan-ikatan yang bertentangan dengan akidah Islam. Antara lain adalah ikatan nasionalisme, karena ikatan inilah yang membuat kaum muslimin menjadi berpecah belah sesuai dengan suku bangsanya masing-masing. Kaum muslimin tidak menjadikan ikatan ukhuwah Islamiyah, ikatan akidah Islamiyah sebagai ikatan yang menyatukan mereka. Mereka terpecah belah, tersekat-sekat oleh ikatan nasionalisme. Arab Saudi menganggap bahwa mereka bangga dengan kearabannya. Indonesia bangga dengan keindonesiaannya. Pakistan bangga dengan kepakistanannya. Iran bangga dengan keiranannya. Negara-negara oki yang lain juga bangga dengan kebangsaan mereka masing-masing. Seolah-olah mereka tidak lebih bangga daripada ikatan Islamiyah, ikatan akidah, di mana mereka mempunyai Tuhan yang sama, mempunyai Rasul yang sama, mempunyai kitab suci yang sama. Seharusnya ikatan akidah inilah yang mengikat hati-hati mereka supaya bersatu padu dalam menghadapi berbagai macam tantangan di dunia ini, agar mereka menjadi umat yang kuat, menjadi umat yang mulia, menjadi umat yang bisa menjadi jalan bagi Islam untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga khutbah Jumat yang singkat ini bisa mengetuk hati para pemimpin-pemimpin muslim di seluruh dunia, pemimpin-pemimpin negeri-negeri muslim di seluruh dunia, agar mereka sadar bahwa kepemimpinannya kelak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan diminta pertanggungjawaban atas tetesan darah kaum muslimin yang tertumpah, atas setiap nyawa yang hilang, atas setiap kezaliman yang terjadi yang menimpa kaum muslimin di seluruh dunia. Fastaghfirul khairat, aku qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah.